Oke, pernah dengar cerita soal Barbara Streisand nggak? Yang soal foto rumahnya di Malibu itu loh. Ini kayaknya contoh yang pas banget buat mulai obrolan kita hari ini. Jadi tahun 2003, dia itu nuntut $50 juta. Nuntutnya ke fotografer Kenneth Edelman sama proyeknya California Coastal Records Project. Kenapa? Gara-gara si Edelman ini motret pantai California dari udara buat dokumentasi erosi gitu. Nah, salah satu fotonya, dari ribuan foto ya, nomor 3850, kebetulan banget nangkap rumah Streisand. Streisand ngerasa privasinya keganggu dong, minta foto itu dihapus. Terus hasilnya gimana? Nah, ini dia yang menarik. Sebelum ada gugatan itu, foto 3850 tuh, ya ampun, sepi banget peminatnya. Cuma diunduh 6 kali. Itu juga termasuk sama pengacaranya dia sendiri, coba bayangin. Tapi begitu berita gugatannya keluar, wah, semua orang jadi kepo. Emang ada apa sih di foto itu? Kenapa disembunyiin? Langsung viral fotonya. Jutaan orang lihat. Jadi, usaha buat nyensor itu malah jadi kayak iklan gratis gede-gedean buat foto itu. Ini yang kemudian dikenal jadi efek Streisand. Nah, cerita ini tuh bukan cuma sekedar gosip artis ya. Ini ilustrasi yang jelas banget soal kecenderungan psikologis kita yang mau kita bedah hari ini. Kecenderungan buat ngelawan kalau kita ngerasa kebebasan kita dibatasin atau diancam. Kayak, makin dilarang, kok malah makin pengen ya? Sumber kita buat penelusuran kali ini, itu bab 17, judulnya Dig Your Heels In, dari buku Evolutionary Ideas tulisan Sam Teten. Fokusnya ke konsep psikologis yang kuat banget, namanya reaktansi. Jadi tujuan kita kali ini mau coba bongkar nih, kenapa sih ngelarang atau batasin pilihan itu sering jadi senjata makan tuan? Dan sebaliknya, gimana pengakuan simpel soal kebebasan seseorang itu malah bisa bikin orang jadi mau kerjasama? Siap ya kita selami psikologi di balik sikap keras kepala kita ini? Oke, ayo kita mulai. Tentu. Konsep reaktansi psikologis ini pertama kali dirumuskan secara formal itu sama psikolog Jack Brem tahun 1966. Intinya gini, reaktansi itu sebuah reaksi motivasional. Muncul pas kita ngerasa kebebasan kita, mau itu bertindak, milih, atau bahkan mikir, lagi diancam, dibatasi, atau diilangin. Ini bukan sekedar rasa sebel biasa loh ya, tapi dorongan dari dalam yang kuat buat negasin lagi otonomi kita. Kayak ada alarm gitu di diri kita. Jangan atur-atur gue. Oh, jadi kayak refleks psikologis gitu ya? Bukan cuma nggak suka diatur, tapi ada dorongan aktif buat ngelawan pembatasan itu. Tepat sekali. Dan ini tuh bukan sekedar sifat keras kepala atau membangkang tanpa alasan gitu. Brem bilang, dan banyak riset juga mendukung, reaktansi itu nyambung banget sama kebutuhan dasar manusia buat ngerasa pegang kendali atas hidupnya sendiri. Otonomi sama kebebasan milih itu kan penting ya buat kesehatan mental kita. Nah, pas kita ngerasa ada pihak luar, entah aturan, orang lain, atau situasi yang nyoba ngambil alih kendali itu, kita secara naluriah kedorong buat ngerebut lagi. Mungkin ini semacam mekanisme pertahanan psikologis kita gitu, buat jaga independensi. Wah, menarik banget. Kalau dipikir-pikir, ini ngejelasin banyak hal ya. Contoh efek Streisand tadi jelas banget lah. Usaha hukum buat ngilangin foto malah bikin orang jadi kayaknya hak pengen taunya muncul gitu. Ada contoh lain nggak yang kelihatan banget? Oh, banyak banget. Fenomena ini muncul di macam-macam skala. Misalnya, tadi Anda nyebut soal penjualan senjata di S yang naik drastis setelah ada seruan kontrol senjata yang lebih ketat pasca tragedi penembakan sekolah tahun 2012. Perlu dipahami ya, ini bukan berarti semua pembeli senjata itu setuju atau nggak setuju sama kebijakannya. Tapi buat sebagian orang, seruan pembatasan itu dirasain kayak ancaman langsung ke kebebasan mereka buat punya senjata. Hak yang mereka anggap penting. Reaksi alamiahnya ya reaktansi itu. Mereka negasin kebebasan itu dengan cara beli, mumpung masih bisa. Gitu kan? Makin kenceng larangannya, makin kuat dorongannya buat punya. Jadi intensitas reaktansinya itu bisa jadi tergantung seberapa penting kebebasan yang diancam itu ya buat orangnya. Betul, makin penting suatu kebebasan buat seseorang, apakah itu kebebasan ngomong, milih produk, atau bahkan kebebasan kecil kayak milih tempat duduk, makin kuat potensi reaktansinya kalau kebebasan itu diusik. Kita juga bisa lihat ini di skala yang lagi kecil, bahkan yang agak unik. Misalnya, cerita soal spoking uang kertas $5 di Kanada.
Ah iya, saya sempat baca sekilas soal itu. Gimana tuh ceritanya? Jadi, di uang $5 Kanada kan ada gambar mantan PM Sir Wilfred Laurier ya. Entah gimana ceritanya ada aja orang iseng yang mulai gambar ulang mukanya biar mirip Spock dari Star Trek. Telinga runcing, alis khasnya gitu deh. Awalnya mungkin cuma bercandaan beberapa orang aja. Tapi kabarnya nih, setelah Bank Sentral Kanada secara resmi bilang keberatan dan bilang ngerusak uang itu ilegal, aksi Spocking ini malah jadi makin luas dan populer. Larangan itu kayak ngasih bensin ke keisengan tadi. Haha, ya ampun, agak konyol sih emang. Tapi ini nunjukin kuatnya dorongan jangan atur-atur saya itu ya. Bahkan buat hal sepele kayak nyoret-nyoret duit. Ini kayak tantangan gitu ya. Dilarang, malah kami lakuin nih. Persis, ini nunjukin aspek simbolis dari reaktansi. Kadang tindakan ngelawan itu sendiri jadi cara buat negasin otonomi lepas dari konsekuensi praktisnya. Ini juga bisa jelasin kenapa beberapa kampanye kesehatan atau kebijakan publik yang sifatnya ngelarang keras itu kadang kurang efektif atau malah kontraproduktif kalau nggak diimbangin pendekatan lain. Contohnya, perang melawan narkoba. Di beberapa kasus, larangan keras sama pembatasan akses malah bisa naikin daya tarik buah terlarang buat sebagian kelompok atau malah bikin pasar gelapnya lebih bahaya. Ini jadi bikin mikir soal pengalaman pribadi deh. Pasti Anda juga pernah ngerasain kan? Disuruh ngelakuin sesuatu pakai cara tertentu, padahal punya cara sendiri, tiba-tiba males banget gitu rasanya. Atau dibilangin, jangan lakuin X, padahal tadinya nggak kepikiran sama sekali, malah jadi penasaran pengen nyoba X. Tentu saja, itu pengalaman yang manusiawi banget. Rasa sebel sama aturan yang kayaknya nggak jelas, nolak nasihat yang nggak diminta tapi kesannya maksa, dorongan milih opsi B cuma karena ada yang terlalu nge-push opsi A, itu semua bisa jadi manifestasi reaktansi. Oke. Jadi kita udah paham nih masalahnya. Reaktansi itu beneran ada dan bisa bikin niat baik sekalipun jadi gagal. Nah sekarang, bagian pentingnya. Ada nggak sih cara buat ngejinakin atau malah manfaatin pemahaman soal reaktansi ini? Buku Evolutionary Ideas ini ngasih solusi nggak? Ada. Dan salah satu teknik yang dibahas dan lumayan efektif itu namanya teknik But You Are Free, BYAF. Kalau diterjemahin bebas ya, tapi Anda bebas memilih atau tapi ya terserah Anda. Prinsipnya simpel banget. Secara jelas, kita mengakui dan negasin kebebasan memilih orang yang kita ajak ngomong atau coba bujuk. Kok kayaknya simple banget ya? Gimana cara kerjanya? Masa sih cuma nambahin kalimat gitu aja bisa beda? Kekuatannya itu ada di kemampuannya buat netralisir potensi reaktansi sebelum muncul. Ingat kan, reaktansi itu dipicu sama persepsi kalau kebebasan kita diancam. Dengan nambahin frasa kayak, tapi Anda bebas nolak kok, atau tentu aja terserah Anda mau gimana, kita secara proaktif balikin rasa kontrol ke orang itu. Kita seolah bilang, saya punya permintaan nih, tapi saya hormatin hak Anda buat mutusin. Ini langsung matiin alarm ancaman di kepala mereka. Ada studi klasik yang sering banget dikutip, dilakuin di Prancis tahun 2000. Peneliti nyamperin orang di mall minta sumbangan receh buat naik bus. Separuh orang dimintain langsung, boleh minta receh buat naik bus? Separuh lagi permintaannya sama tapi ditambahin. Tapi tentu saja Anda bebas menerima atau menolak. Hasilnya, wah mencengangkan. Kelompok yang dapat tambahan kalimat BAYRF itu ngasih sumbangan hampir 2 kali lipat lebih banyak dibanding kelompok yang cuma diminta langsung. Wow, 2 kali lipat cuma nambah tapi Anda bebas menolak. Itu signifikan banget loh. Jadi ngakuin kebebasan secara eksplisit itu bukan basa-basi doang ya, tapi beneran ngubah cara orang respon permintaan kita. Tepat. Ini kayak tombol psikologis yang kuat. Ini nunjukin kalau kita nggak nyoba maksa atau manipulasi, tapi ngehargain pilihan mereka. Dan ini nggak cuma soal minta sumbangan loh. Teknik ini udah terbukti efektif di macam-macam konteks, Ding. Dari naikin kepatuhan sama permintaan simpel sampai dorong orang ikut survei atau bahkan mau nolong. Yang penting, ini bukan soal trik ya, tapi soal ngebangun interaksi yang dasarnya rasa hormat ke otonomi individu. Ini ngebuka banyak kemungkinan penerapan ya. Gimana kita bisa lihat strategi ngindarin reaktansi ini di praktik sehari-hari, mungkin dalam cara pesan disampaikan? Contoh bagus itu soal framing atau cara kita ngebungkus pesan. Coba ingat rambu-rambu di tempat umum pas pandemi COVID-19 kemarin. Banyak kan yang pakai larangan langsung, dilarang duduk di sini, pakai tanda silang merah gede. Itu kan jelas ngebatesin kebebasan. Nah, pendekatan lain yang lebih pintar secara psikologis, itu pakai framing positif yang ngasih pilihan. Nempelin stiker, silahkan duduk di sini di kursi yang aman dipakai.
Pesannya sama, jaga jarak. Tapi yang satu rasanya kayak perintah, yang satunya kayak panduan yang memberdayakan. Yang kedua ini cenderung ngurangin potensi reaktansi. Bener juga ya. Fokusnya ke apa yang boleh, bukan apa yang dilarang. Saya jadi ingat contoh lain di buku. Soal bahasa di supermarket Australia. Daripada pakai papan kasir tutup yang kaku dan kayak ngusir gitu, beberapa kasir pakai kalimat kayak, untuk kenyamanan Anda, biarkan kami melayani Anda di kasir sebelah. Nah, itu contoh bagus penggunaan bahasa yang memberdayakan. Kasir tutup gitu kan pernyataan absolut yang membatesin. Kalimat alternatif tadi ngubah framingnya jadi layanan pelanggan. Mereka ngakuin Anda perlu dilayani dan nawarin solusi, bukan cuma nyetop Anda. Ini rasanya jauh lebih ngehargain dan kecil kemungkinannya bikin sebel atau reaktansi. Ini soal geser fokus dari pembatasan ke pemenuhan kebutuhan pelanggan. Terus ada lagi strategi yang lebih berani. Ngakuin adanya alternatif atau bahkan pesaing. Contoh Burger King di Inggris pas lockdown kedua itu keren banget sih menurut saya. Setuju banget. Kampanye pesan dari McDonald's itu cerdas banget dari macam-macam sudut pandang psikologis. Konteksnya kan waktu itu industri F&B lagi susah banget ya gara-gara lockdown. Burger King UK secara terbuka minta masyarakat buat pesen makanan dari restoran mana aja, termasuk McD, KFC, Subway, yang lain-lain, buat bantu selamatin lapangan kerja. Mereka bahkan bilang, meskipun kami selalu percaya Whopper itu yang terbaik, pesen Big Mac juga bukan hal yang buruk kok. Itu perlu PD tinggi banget. Betul. Di bab lain buku Evolutionary Ideas, ini bisa dilihat sebagai contoh costly signaling, sinyal mahal. Konsep dari biologi evolusioner gitu. Organisme nunjukin kualitas dengan ngelakuin sesuatu yang berisiko atau mahal. Nah, di kasus ini, Burger King nunjukin PD yang gede banget sama produknya sampai berani promosiin pesaingnya. Ini malah bisa ngedorong citra mereka jadi merek yang besar hati dan percaya diri. Tapi, yang lebih nyambung sama topik kita, strategi ini secara brilian ngindarin reaktansi. Dengan ngakuin kalau konsumen punya banyak pilihan lain, bahkan pesaing utama, mereka ngilangin kesan maksa atau monopoli. Mereka kayak bilang, pilih kami dong, tapi kami tahu kok Anda punya pilihan lain dan itu nggak apa-apa. Ini benar-benar ngelucutin potensi penolakan defensif. Oh gitu ya. Jadi selain sinyal PD, itu juga taktik anti reaktansi yang halus banget ya. Ada contoh lain mungkin? Buku itu juga nyebut merek air minum kemasan di Australia, Coolridge. Daripada nyerang penggunaan botol minum isi ulang yang lagi ngetren, mereka malah nempatin produk mereka sebagai alternatif praktis pas Anda lagi nggak bisa bawa atau isi ulang botol. Mereka ngakuin ada alternatif lain yang lebih ramah lingkungan tanpa dijelek-jelekin, tapi nawarin solusi buat situasi tertentu. Lagi-lagi, ini soal ngakuin realitas pilihan konsumen dan ngehargain otonomi mereka, bukan maksa produk jadi satu-satunya solusi. Oke. Kalau kita tarik benang merahnya nih, pemahaman soal reaktansi ini benar-benar bisa ngubah cara kita komunikasi dan interaksi ya. Ini ngejelasin kenapa hard selling atau taktik jualan yang maksa banget itu sering gagal total. Itu langsung nyalain alarm reaktansi. Kenapa kita sering nolak nasihat, meskipun bagus, kalau disampaikannya pakai cara ngegurui atau maksa. Dan kenapa kadang-kadang psikologi kebalik gitu bisa berhasil, misalnya ke remaja, bilang, terserah kamu aja deh kalau kamarmu berantakan terus, kadang lebih ngefek daripada ngomel panjang lebar. Tepat sekali. Memahami reaktansi itu ngasih kita kacamata baru buat lihat interaksi sosial. Ini bantu kita paham nggak cuma reaksi orang lain ke kita, tapi juga reaksi kita sendiri. Kenapa kita tiba-tiba jadi nggak suka sama suatu ide, cuma gara-gara cara nyampeinnya? Kenapa kita ngerasa perlu buktiin kalau kita bisa ngelakuin sesuatu, justru karena ada yang ragu atau ngelarang? Ini wawasan yang praktis banget gitu. Itu poin penting. Tentu aja, sekedar ngindarin reaktansi di awal itu belum otomatis jamin loyalitas jangka panjang. Itu topik kompleks yang kita tahu, dibahas lebih dalam di bagian lain buku Evolutionary Ideas ini, soal trust, resiprositas, dan lainnya. Tapi, ngindarin reaktansi itu langkah pertama yang fundamental dan sering kelewat. Anda nggak akan pernah bisa bangun jembatan loyalitas kalau pondasi awal interaksinya udah retak gara-gara pendekatan yang micu penolakan defensif. Pakai teknik kayak BAFF atau framing positif itu cara mastiin pintu komunikasi tetap kebuka, nggak kebanting ketutup sama reaktansi. Ini soal nyiptain kondisi awal yang kondusif buat hubungan yang lebih positif dan kooperatif ke depannya. Baiklah,
Mari kita coba rangkum beberapa poin penting dari penelusuran kita di bab 17. Dig your heels in ini ya. Pertama, reaktansi psikologis itu respons manusiawi yang nyata banget dan kuat terhadap persepsi pembatasan kebebasan. Ini bukan sekedar keras kepala, tapi dorongan buat negasin lagi otonomi. Kedua, usaha buat ngelarang, maksa atau membatasin pilihan secara berlebihan seringkali jadi bumerang, malah micu perlawanan. Ingat efek stresan tadi. Ketiga, ngakuin secara eksplisit kebebasan milih seseorang lewat teknik kayak "tapi Anda bebas memilih", BEAF, atau framing yang memberdayakan, itu bisa banget ngurangin reaktansi dan justru ningkatin kemungkinan kerjasama. Intinya, menghormatin otonomi itu kunci. Nih, mungkin ada baiknya kita bawa pemahaman ini ke refleksi pribadi. Saya mau tinggalin Anda beberapa pertanyaan buat dipikirin lebih lanjut. Coba ingat-ingat lagi deh, kapan terakhir kali Anda ngerasa dipaksa atau didorong terlalu keras buat nerima suatu ide, produk, atau ngelakuin sesuatu? Gimana reaksi spontan Anda waktu itu? Ada penolakan dalam yang kuat nggak? Meskipun permintanya mungkin masuk akal. Sebaliknya, bisa nggak Anda ingat situasi di mana seseorang ngasih saran atau permintaan, tapi secara eksplisit nambahin kalau keputusan akhir ada di tangan Anda, kalau Anda bebas milih? Gimana perasaan Anda pas itu? Apa pengakuan atas kebebasan Anda itu malah bikin Anda lebih terbuka buat nimbangin atau bahkan nerima permintaan itu? Dan coba perluas pengamatan Anda. Di area mana aja dalam hidup Anda sehari-hari, di tempat kerja, pas dapat feedback, dalam hubungan sama pasangan atau anak, pas interaksi sama iklan atau berita, bahkan pas milih hal kecil kayak mau makan apa, Anda ngelihat prinsip reaktansi ini bermain. Sadar nggak sih gimana cara sebuah pilihan disajiin, apa sebagai larangan, paksaan, atau sebagai opsi bebas, itu ngaruh ke keputusan Anda atau orang di sekitar Anda. Memperhatikan ini bisa jadi momen aha tersendiri loh. Wah, pertanyaan-pertanyaan yang bagus banget buat direnungin ya. Memahami dinamika tersembunyi ini bisa bikin kita jadi komunikator yang lebih efektif dan juga lebih sadar sama pemicu reaksi kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari bab Dig Your Heels in ini ngasih Anda perspektif baru. Sampai jumpa di sesi berikutnya.